Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Arsa Aquila. Ini kemarin STB P5 yang sudah kita downgrade dari OS10 ke OS9. Di sini kita bisa lihat OS. Oke, ini udah versi 9 di 2019. Ini kemarin kita sudah downgrade ya. Terus kita mau coba root dan install OpenWRT di STB P5 ini. Oke, kita buka ini dulu. Oke, di sini kita aktifin yang namanya WiFi-nya. Kita konekin ke WiFi. Oke, di sini WiFi sudah terhubung dan kita login ke Play Store. Kita login dulu di Play Store. Login di Play Store itu buat install aplikasi. Kita butuh sesuatu aplikasi buat proses root. Oke, kita masukin email. Terus jangan lupa masukin password juga. Oke guys. Oke guys, ini udah login di Play Store. Oh, ini bahasanya bahasa Cina ya. Kita rubah dulu ke bahasa Indonesia. Oke, sebentar. Oke, kembali lagi ke Play Store di sini ya. Kita mau install aplikasi. Di sini cari aplikasi USB apa ya? Lupa saya sih.
Oh, salah. Kita install aplikasi developer tool. Ini dia aplikasinya. Kok ini? Oke, ini kita install. Kita install developer tool buat buka USB debuggingnya. Jadi kita biar bisa buka USB debugging. Oke, ini udah terinstall. Kita kembali lagi. Oke, tadi kita cari yang udah kita install. Oke, ini dia. Terus kita buka. Ini dia debugging USB-nya kita aktifkan. Oke ya. Terus di sini kita buka ADB App Control. Ini buat konekin antara STB dan laptop. Menggunakan satu jaringan. Oke, di sini kita lihat IP-nya. Di sini IP berapa ya? Oke, ini dia IP-nya. Terus kita buka DB Control dan IP-nya kita samakan dengan di STB. Oke. Kita klik OK di sini. Oke, ini udah terkonek di ADB App Control STB-nya. Jadi menggunakan satu jaringan. Jadi jaringannya itu harus sama antara laptop dan STB-nya. Terus kita ke konsul. Sebentar kita buka dulu yang namanya USB Burning Tool. Oke. Kita coba colok apa namanya USB-nya ke port 1. Kita ketik ADB robot update. Ini seharusnya connect sih udah. Kita coba lagi ya update.
Oke, ini udah sukses terkonek di USB-nya, udah berhasil kita konekin dan kita coba buka firmware-nya. Oh, ini jangan lupa kemarin kita bikin bootloader. Bootloadernya kita pasang. Terus kita cari firmware. Rootnya di sini saya pakai Coffee. Saya pakai firmware-nya Coffee. Terus saya ketik 1, terus ketik 3 enter. Support Bluetooth remote. Oke, di sini kita ketik 6, lalu enter. Oke, ini sedang proses flashing firmware rootnya. Jadi kemarin kita sudah downgrade firmware dari O10 ke O9 dan sekarang sudah di O9 kita root dengan menggunakan firmware copy. Sama-sama O9 sih, firmware copy-nya juga nanti O9. Jadi kemarin proses downgrade-nya itu dari O10 ke O9 menggunakan firmware ori-nya, kita pakai USB TTL buat connect ke putih dan kita short pin. Jadi ini nanti kalau kita bikin OpenWRT dia bisa dual boot, bisa OpenWRT dan bisa ke TV. Jadi kalau kita sudah nggak pakai OpenWRT, tinggal cabut SD card, dia ke TV Android. Dan kalau kita mau pakai OpenWRT lagi, kita colok SD card, nanti dia bootingnya ke OpenWRT. Ini saya baru cobain di OS 9 buat OpenWRT P5. Ini proses flashing lagi berjalan ya, jadi ditunggu aja sampai selesai. Jangan sampai adaptor tercabut, nanti dia bisa bootload karena tidak selesai proses flashingnya. Jadi memang buat P5 ini ada dua tahapan ya. Pertama itu kita downgrade dulu dari O10 ke O9, terus proses rootnya. Memang agak ribet sih. Oke, ini udah selesai kita flashing.
Kita cabut USB nggak apa-apa, terus kita matikan dan kita colok lagi. Oke, ini tampilan firmware rootnya di P5O9 pakai firmware Coffee. Ini lagi proses booting. Biasa sih memang booting awal itu agak lama buat masuk ke menu. Jadi teman-teman bisa sambil santai ngerjainnya. Kalau mau ngerjain bisa sambil ngopi. Nggak usah dibikin tegang, biar rileks. Kalau kita ngerjainnya sambil santai kan eh, enak, nggak tegang. Jadi bisa fokus, konsentrasi. Oke, kita disuruh pairing remote. Kita pairing remote-nya dulu. Oke, udah berhasil kita pairing remote di sini ya. Kita lewatin aja. Oke teman-teman, tampilannya seperti ini ya. Buat di OS 9. Oke, selanjutnya kita install OpenWRT-nya di SD card. Oke, ini SD card sudah saya pasang di card reader dan kita burning OpenWRT di SD card. Di sini saya format dulu SD card-nya. Oke, selesai. Terus kita buka Balai Nature. Biasa buat burning OpenWRT.
Oke, di sini cari file Fimer OpenWRT P5 ya. Jadi harus memang buat Fimer P5. Oke, kita langsung flashing aja. Proses flashing OpenWRT buat STB P5. Nanti file-filenya saya kasih link di deskripsi, jadi teman-teman bisa download kalau mau pakai. Kalau nggak mau pakai juga ya nggak apa-apa. Buat Fimer OpenWRT itu banyak di YouTube-nya Bang Rere Indonesia Tech Channel atau OpenWRT Mode Indonesia. Itu banyak Fimer OpenWRT di situ free. Jadi teman-teman tinggal pilih aja mau pakai Fimer yang mana di situ. Ini lagi proses flashing OpenWRT di memory card atau SD card. Jadi ditunggu aja sampai selesai, nanti kita uh, coba reboot update di P5 OS 9. Yang kemarin kita sudah downgrade dan hari ini kita sudah root pakai firmware Coffee. Saya sendiri nggak tahu sih kelebihannya OpenWRT di P5, karena selama ini saya pakai yang P2 itu masih cukup bagus. Nanti saya mau cobain buat install OpenWRT di HG 680 FG. Kemarin saya gagal sih, nggak mau booting ke OpenWRT. Nanti saya cobain dan kalau berhasil saya bikin videonya buat teman-teman OpenWRT di HG 680 FG. Itu juga bisa dual boot, jadi bisa ke OpenWRT dan bisa ke TV. Sama seperti P5.
Ini emang butuh waktu beberapa menit ya buat proses flashingnya. Jadi ditunggu aja sampai selesai. Ya, teman-teman bisa sambil santai dengar musik sambil ngopi, boleh silakan. Yang penting dibawa santai. Lama ya. Emang buat prosesnya butuh waktu sih. Jadi ya beberapa menit dah kita nungguin. Ini sebentar lagi sudah 80% lebih. Proses burning OpenWRT di SD card. Saya emang biasa pakai Balai Nature buat burning OpenWRT-nya. Oke, ini udah selesai ya teman-teman. Kita keluarin SD card, kita cabut. Ini saya colok lagi nih. Dan ini saya colok di STB memorinya yang tadi kita burning OpenWRT. Ini saya pasang di STB-nya.
Oke guys, ini lagi masuk ke menu ya, lagi proses booting ke menu. Ditunggu sampai masuk ke menu STB-nya. Jadi inilah proses buat OpenWRT di STB P5 OS 10. Oke, sebentar, lagi ada trouble ini OBS-nya. Terkadang jalan, terkadang enggak. Oke, ini udah di menu STB-nya ya, Android TV. Kita buka aplikasi dan all aplikasi. Kita masuk ke Coffee Terminal. Oke, di sini ketik SU, lalu enter. Oke, di sini izinkan aja. Selanjutnya kita ketik reboot update, lalu enter. Oke, setelah kita ketik reboot update, lalu enter, dan ini STB ngerestart ya, dia akan ngereboot ulang. Dan otomatis langsung masuk atau booting ke OpenWRT. Oke, ini udah masuk di OpenWRT. Sudah booting ke OpenWRT-nya. Oke guys, ini udah masuk ke OpenWRT. Oke, di sini saya coba colok pakai LAN ke laptop. Kita lihat di sini ya. Oke, ini udah masuk. Kita buka browsernya. Kita buka OpenWRT. Oke, ini udah masuk di OpenWRT. Di sini firmware yang saya pakai dan ini kalau kita cabut SD card-nya, terus kita matikan, hidupkan lagi,
dia kembali ke eh, Android TV ya. Jadi kalau kita cabut memorinya itu dia kembali ke Android TV, dan kalau kita colok SD card dia ke OpenWRT. Jadi itulah proses buat flashing OpenWRT di STB P5 O10. Jadi ada dua tahapan, kita downgrade dulu ke O9, terus kita root pakai firmware O9, dan kita install OpenWRT di SD card. Kita colok, reboot, update, selesai. Jadi bisa dua fungsi, bisa dual boot, OpenWRT, dan Android TV. Oke, sampai di sini sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua.